Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua STMI Insan Pembangunan, Ibu Winanti Eskom MMMkom. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni STMI Insan Pembangunan, Bapak Sucipto Basuki Eskom MTI. Beliau ini sahabat saya. Apa kabar Pak Cipto? Lama kita tidak jumpa ya Pak, semenjak COVID. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengarah Ikatan Alumni STMI Pembangunan, Bapak Jumiran Eskom Mkom. Ya Pak Jumiran, terima kasih Pak. Yang saya hormati perwakilan dari BRI Institute, Bapak Rizky Hesananda, Mkom. Terima kasih Pak Rizky, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu secara tatap muka, begitu ya Pak ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, baik dari STIE dan STMI Insan Pembangunan maupun dari BRI Institute. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa dan mahasiswi, serta para hadirin yang sudah bergabung di dalam webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tak ada kiranya kata yang patut saya ucapkan sebagai pembuka, kecuali ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena diberikan kesehatan, masih diizinkan kita untuk bersilaturahmi, walaupun dengan segala keterbatasannya tentu saja, hanya bisa melalui media virtual seperti sekarang ini. Ya. Sholawat beriring salam, tak lupa semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya, dan semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkannya. Ya hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki kepada pembahasan terkait dengan tema webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya sangat merasa terhormat begitu diberikan kepercayaan untuk mengisi webinar hari ini yang merupakan hasil kolaborasi antara BRI Institute dan juga Ikatan Alumni STMI Insan Pembangunan. Yang kedua, dalam webinar ini mungkin kita bukan seperti kuliah gitu ya. Saya berharap kita hanya akan sharing ya, karena saya juga bukan ahli leadership ya, bukan juga motivator. Jadi saya rasa saya hanya ingin berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari, apa yang saya tahu, dan mungkin kita bisa kembangkan nanti melalui diskusi di dalam webinar ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara leadership, ya, karena tema kita adalah leadership. Leadership itu ya sebetulnya, ini saya sharing dulu ya, saya izin waktunya untuk sharing sebentar dokumennya. Oke. Ya, sudah muncul? Oke, sudah ya. Suaranya sudah oke? Aman? Ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang leadership, jiwa dari leadership itu sebetulnya dari zaman dulu sampai dengan saat ini tidak berubah. Ya, jiwa leadershipnya itu sama, konsep leadershipnya itu sama. Apa itu? Jiwa leadershipnya itu seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ya. Apa? Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Ya, dari depan memberikan teladan. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu bukan cuma kasih tugas, bukan cuma kasih instruksi, ya. Tapi pemimpin itu harus bisa menjadi role model, sehingga bawahannya punya contoh bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya bekerja, dan lain sebagainya. Ya kita belajar dari contoh kecil saja ya, dari skup kecil saja. Kita belajar dari keluarga. Nah keluarga, ya anak itu dalam sebuah keluarga itu belajar dengan cara mencontoh orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya ingin anaknya itu rajin, ya, misalnya rajin ibadah gitu ya, maka bukan dengan cara ceramah, ya, bukan dengan cara diperintah, tapi dia harus lebih dulu
rajin ibadahnya. Nanti si anak akan melihat, akan mencontoh. Ini yang disebut dengan lead by example. Ya. Memerintah dengan memberikan contoh. Nah, lalu yang kedua adalah Tingmadyo Mangun Karsa. Ya, dari tengah membangun semangat. Dari tengah memberikan kekuatan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya pemimpin itu ketika dia masuk ke dalam satu tim, ketika dia memimpin satu organisasi, dia harus membuat organisasi itu menjadi lebih kuat. Ya. Bukan justru dia memimpin satu organisasi malah menebarkan ketakutan. Ada pemimpin yang ketika memimpin satu organisasi itu hanya marah-marah saja. Dia bukan menyampaikan solusi ketika ada masalah, tapi hanya menyalahkan orang lain. Kalau timnya berhasil, seolah-olah hasil kerja dia sendiri. Tapi kalau timnya gagal, ya, tidak tercapai, maka dia lepas tangan, tidak mau disalahkan. Dia cari kambing hitam. Nah, ini bukan pemimpin yang punya karakter leadership yang baik. Lalu yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Ya, dari belakang, pemimpin itu pun harus memberikan dorongan. Dorongannya seperti apa? Contohnya misalnya dalam satu pertandingan, ya, Asian Games katakanlah. Nah, atlet itu akan lebih semangat apabila presidennya meluangkan waktu hadir menonton pertandingannya. Ya, atlet itu akan merasa bahwa dia harus memberikan yang terbaik, tidak mau mengecewakan pimpinannya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nah, itu adalah dukungan moral, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian, dukungan yang sangat penting. Ini kaitannya dengan dukungan dana. Ya, support dana. Nah, dana itu penting, tapi cukup sulit bagi pemimpin. Apalagi pimpinan itu berasal dari background ekonomi. Saya kebetulan ekonomi, begitu. Orang ekonomi itu dikenal penuh perhitungan. Ya, semuanya dihitung dengan nilai uang. Ya, kesannya pelit, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, orang ekonomi itu bukannya pelit, Bapak Ibu. Tapi orang ekonomi itu penuh rasa kasih sayang. Ya, mau ngasih, sayang. Mau ngasih, sayang. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Cari alasan aja ya. Oke, jadi seperti itu. Jiwa kepemimpinan itu yang nggak berubah. Tapi karena dunianya berubah, Bapak Ibu sekalian, dunianya lebih cepat, inovasinya lebih banyak muncul, teknologinya semakin canggih, maka pemimpin juga harus peka terhadap perubahan. Ya, harus menyesuaikan. Kalau judul tema kita adalah transformasi dan adaptasi menjadi kunci. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu kemudian kalau kita bicara kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama harus kita ketahui adalah apa yang kita pimpin. Ya, yang kita pimpin adalah manusia. Nah, menjadi seorang pemimpin atau menjadi apapun lah, kita pasti butuh atau kita pasti ingin yang kita pimpin itu produktif. Ya. Nggak cukup hanya produktif, kita juga ingin bahagia. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nggak cukup bahagia, kita juga ingin sejahtera. Produktif, sejahtera, bahagia. Ini kalau untuk gampang ingatnya PSB, ya Bapak Ibu sekalian, bukan PSBB ya, PSB, penerimaan siswa baru. Kalau di sini produktif, sejahtera, bahagia. Nah, saya kenalkan dengan istilah manajemen, ada yang disebut dengan employee engagement. Bahasa sederhananya adalah keterikatan. Nah, karyawan yang merasa terikat ya, dengan lembaganya, atau orang yang merasa terikat dengan organisasinya, dengan timnya, dia pasti akan melakukan yang pertama adalah say. Ya, dia akan katakan yang baik-baik tentang organisasinya. Kalau misalnya ada orang tanya, bagaimana tempat kerjanya? Oh, pokoknya top. Ya, pokoknya nyaman, hebat. Ya. Gimana sekolahnya? Oh, jos. Nah, ini adalah sudah merasa terikat. Nah, ciri yang kedua, dia akan stay. Dia akan betah dalam satu pekerjaan itu, ya, dalam kantor itu. Ya,
Mungkin kalau dari sisi usia, dia mau bekerja di kantor itu sampai dengan nanti pensiun. Atau dia merasa misalnya, oh kok cepat sekali ini, tahu-tahu udah sore aja, udah waktunya pulang aja, padahal baru sebentar. Ini sudah ada keterikatan. Nah, lalu yang ketiga adalah strive. Strive ini maksudnya dia mau memberikan lebih untuk pekerjaan yang dilakukannya. Ya, dia pokoknya memberikan yang terbaik. Give an excellent work as always, gitu ya, memberikan pekerjaan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nah, ini karyawan atau anggota tim atau manusia atau orang atau apapun itu yang sudah merasa terikat terhadap pekerjaannya, terhadap aktivitasnya. Nah, apakah setiap orang seperti ini? Nah, ini penting ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fully engaged. Nah, fully engaged ini artinya orangnya itu, ya itu tadi, syarat ketiga tadi itu ada di dia. Ya, sudah merasa nyaman, menyampaikan yang baik-baik saja, begitu seterusnya. Nah, tapi hati-hati, ada juga yang tipe berikutnya ini, yang disengaged, kebalikannya. Nah, disengaged ini ya datang, malas-malasan, biasanya ya dia jalani pekerjaan mungkin hanya sekedar batu loncatan, ya, sambil menunggu kesempatan lain. Jadi kadang masuk, kadang tidak, malas kalaupun masuk. Tapi ada yang di tengah-tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan parsial. Apa itu parsial? Parsial itu ya ibaratnya nggak terlalu performance-nya tidak terlalu bagus, tapi tidak juga terlalu malas. Ya, dia normal-normal saja di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau kita bagi menjadi tipe, yang fully ini adalah tipe sejati, ya, tipe karyawan sejati atau tipe orang sejati, ya. Nah, yang disengage ini kita sebut dengan tipe pedati. Yang parsial kita sebut dengan tipe merpati. Bapak Ibu sekalian, pedati tahu ya, itu adalah delman gitu, ditarik oleh kuda. Nah, kuda itu kalau dipecut baru jalan. Nah, begitu juga dengan orang bertipe pedati, dia baru mau kerja, dia baru mau melakukan perintah, ya, melaksanakan perintah, kalau ada sabetan. Kalau disuruh dulu, baru mau jalan. Kalau nggak disuruh, ya nggak jalan. Harus diancam dulu, baru mau bekerja. Nah, ini adalah tipe pedati. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, atau jangan-jangan kita sendiri ya, jangan sampai ya kalau kita sendiri, tipenya adalah pedati. Kita harusnya adalah sejati. Nah, yang kedua adalah tipe merpati. Nah, merpati banyak di sini di mana ya? Nah, kalau umroh ya, di Masjidil Haram itu banyak merpati. Ya, kalau misalnya kita bawa makanan, langsung banyak merpatinya datang. Nah, tipe merpati ya begitu. Dia baru mau bekerja, baru mau melakukan satu tugas, menjalankan satu tugas, itu kalau ada imbalan, Bapak Ibu. Kalau nggak ada imbalannya, dia malas. Boleh tidak seperti ini? Boleh ya. Sebetulnya ini adalah wajar gitu ya. Tapi jangan sampai di situ doang, Bapak Ibu. Kita harus naik ke tipe sejati. Apa itu tipe sejati, Bapak Ibu sekalian? Tipe sejati ini dia tidak peduli ada imbalankah, tidak ada imbalankah, diancamkah, tidak diancamkah, pokoknya dia bekerja. Pekerjaan dia itu bukan karena manusia. Pekerjaan dia itu karena mengharapkan ini bernilai ibadah di mata Tuhan. Jadi dia ciri pertamanya adalah ikhlas. Ya, jadi tipe sejati itu ikhlas. Nah, ciri kedua tipe sejati, Bapak Ibu sekalian, ciri keduanya adalah dia akan selalu mau belajar. Dia tidak pernah merasa pintar, tapi dia pintar merasa. Saya ulangi ya Bapak Ibu, orang yang tipe sejati berikutnya cirinya adalah dia suka belajar. Tidak pernah merasa pintar, tapi pintar merasa. Kalau orang sudah merasa pintar, ini sama seperti gelas ya Bapak Ibu ya. Kalau gelas itu sudah penuh, ya, ini tidak bisa diisi lagi. Tapi kalau gelas itu kosong, dia bisa masuk ilmu-ilmu baru. Bisa diisi air lagi. Nah, begitu juga
kalau kita sudah merasa pintar, maka sombong muncul gitu ya, perasaan sombong muncul Bapak Ibu. Jadi tidak mau dengar orang lain. Tapi kalau kita merasa kita masih butuh belajar, kita belum pintar, maka oh iya, saya belum ngerti di materi ini misalnya. Oh, saya harus belajar ini. Oh iya, saya harus bisa ini. Nah, itu ada upgrade. Kompetensi kita akan terus meningkat. Nah, yang ketiga, ciri tipe sejati adalah berusaha menemukan cara-cara baru. Ya, tugas orang pemimpin, Bapak Ibu, bukan hanya belajar, tapi juga bisa mengajarkan kepada anggotanya, ya, kepada orang lain. Nah, artinya apa? Artinya seorang pemimpin itu berusaha selalu untuk menemukan, meramu konsep-konsep yang pernah dia dapatkan, menggunakan metode-metode yang pernah dia pelajari, lalu kemudian menemukan cara baru agar bisa diimplementasikan dengan cara yang baik, Bapak Ibu. Ya, artinya dia akan selalu improvement. Ya. Tidak puas dengan apa yang sudah dipelajari saja, dia akan improve kemampuannya, dia akan ajarkan ya, dengan cara yang lebih baik, yang lebih mudah dimengerti oleh bawahannya. Ya, kalau dalam istilah Jepang, ya Bapak Ibu, kita kenal yang namanya Kaizen ya, atau continuous improvement. Nah, ini adalah ciri ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat cirinya adalah cinta dan sabar. Nah, pemimpin yang baik, Bapak Ibu sekalian, adalah pemimpin yang bisa mengelola anak buahnya, yang tipikalnya berbeda-beda, yang karakternya berbeda-beda, ini dengan sabar, dengan penuh rasa cinta. Ya, bahwa mereka itu adalah bagian dari tim. Kalau kita nggak pakai cinta dan sabar, apalagi misalnya orang ini males, cut saja udah, pecat saja, ya, bahaya. Pemimpin yang baik itu harus penuh cinta dan sabar dalam melakukan tugasnya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tipe sejati ini pasti akan kompak dengan timnya. Dia tidak merasa hebat, tidak merasa serba bisa. Karena dia tahu bahwa tidak ada Superman, tidak ada Superwoman, yang ada adalah super team. Ya. Dia akan bekerja sama, bukan kerja sama-sama. Beda konteksnya. Kalau kerja sama, dia pasti akan saling bantu. Tapi kalau kerja sama-sama, atau sama-sama kerja, gitu, maka ya mereka semua kerja, tapi masing-masing pekerjaannya berbeda. Ya, jadi ini kita harus pahami dulu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, karena kita berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, berhubungan dengan orang, gitu, maka kita harus tahu dulu bagaimana orang ini bertindak. Apa penyebabnya dia melakukan satu tindakan. Ya, ada yang dikenal dengan human psychology. Ya, kemampuan berpikir manusia secara psikologi. Nah, manusia itu bertindak berdasarkan kepada beberapa penyebab. Ya, beberapa latar belakang. Ada karena kemampuan yang dimiliki, knowledge-nya, maka dia berdasarkan itu kemudian mengambil keputusan, bertindak. Ada iman, ada takwa, ada life. Ya, ini yang menjadi dasar. Iman itu artinya percaya. Dia punya kepercayaan. Ada prinsip, ada nilai-nilai yang dipegang, Bapak Ibu. Banyak orang yang melakukan satu perbuatan, menolak satu perbuatan, atau melakukan satu perbuatan itu karena dia punya prinsip yang dipegang. Kita harus paham itu. Lalu, takwa dan life ini bagian lain. Gitu ya. Life itu misalnya environmental. Bagaimana dia dididik, dengan siapa dia bergaul, bagaimana lingkungannya, ini juga mempengaruhi bagaimana orang itu bersikap. Ya, takwa itu adalah level dari iman. Imannya sudah ada, dia percaya, dia punya nilai, tapi ada ketakwaannya, ada yang patuh sekali, ada yang ya sekedar percaya tapi tidak menjalani. Nah, ini saya tidak akan perdalam di sini Bapak Ibu sekalian. Yang saya mau sampaikan terkait dengan leadership-nya. Nah, sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya melakukan tugas pemerintah. Ada total leadership process. Bapak Ibu sekalian, apa saja total leadership process? Apa sih pemimpin itu? Ya, pemimpin itu kalau kita ibaratkan sama seperti seorang dirijen. Ya,
dalam sebuah orkestra. Ya, orkestra itu adalah satu kelompok yang memainkan bermacam instrumental music. Ada yang main seruling, ada yang main biola, ada yang main piano, dan sebagainya. Nah, dirijen adalah orang yang memandu. Jadi dia yang mengatur kapan alat musik ini dimainkan, seberapa tinggi nadanya, membuat seluruh alunan tadi menjadi harmoni. Itu dirijen. Nah, pemimpin itu seperti itu. Dia nggak mesti harus serba bisa. Tapi pemimpin itu harus bisa meramu bermacam-macam sifat orang, bermacam-macam karakter agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian apa tugas-tugas atau proses dari leadership? Ya, yang pertama itu adalah instructing, ya, memberikan perintah. Ya, tentu saja pemimpin itu pasti akan memberikan perintah, mendelegasikan tugas kepada orang yang dipimpinnya. Tapi tidak berhenti sampai sini Bapak Ibu sekalian. Ada tugas yang kedua. Yang kedua adalah teaching atau coaching. Apa maksudnya? Bahwa pemimpin juga harus bisa menjelaskan, ya, memberi penjelasan. Kalau dia mendelegasikan satu tugas, dia jelaskan dulu. Tugas itu harus diselesaikan dengan cara apa? Bagaimana? Apa hasil yang ingin dicapai? Lalu dia juga harus bisa membina adab. Misalnya kalau mau bertemu dengan konsumen, klien, maka diajarkan adabnya, bagaimana cara bertemu. Ketiga, pemimpin juga menjadi pelatih skill. Ya. Kalau misalnya butuh kemampuan, kompetensi untuk menggunakan software, ya, SAP, akurat. Nah, pemimpin dia harus belajar, harus bisa dulu akurat, kemudian mengajarkan keterampilan itu. Selanjutnya adalah advisory. Apa itu? Advisory adalah penasehat implementasi. Jadi ketika sudah diberikan delegasi, tugasnya kemudian dikerjakan, dilihat, dievaluasi. Nah, ini juga kaitannya dengan memimpin diri sendiri. Kalau kita sudah punya target, kemudian kita usahakan untuk dicapai, nah ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya kita evaluasi apa yang salah. Ya, pemimpin ini kaitannya bukan hanya dengan memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri juga lebih penting. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah konsultansi, ya, atau menjadi konsultan atau role model. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh, sehingga orang yang dipimpinnya tadi jelas seperti apa arahnya, seperti apa contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada video. Ya, video ini menceritakan tentang hal yang menginspirasi kita untuk selalu termotivasi berbuat yang terbaik sehingga kita bisa berprestasi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video ini. Kita coba
Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa lihat walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap punya motivasi untuk berprestasi. Jangan sampai kalah kita Bapak Ibu. Kita diberikan oleh Tuhan keadaan fisik yang sempurna, pasti kita juga bisa berprestasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Prestasi itu formulanya adalah motivasi dikali dengan kompetensi. Ya. Apa itu motivasi? Motivasi itu formulanya adalah mau, pasti ada jalan. Ya. Ada kemauan, pasti ada jalan. Tidak ada kemauan, banyak alasan. Ya. Ada mau, ada jalan. Tidak mau, banyak alasan. Gitu ya. Nah, misalnya, saya punya rencana nanti saya akan rajin belajar. Setiap selesai kerja, saya akan baca buku. Tiap hari setidaknya 3 atau 5 lembar baca buku. Tapi tidak jalan, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Tidak bisa, soalnya saya sibuk, saya apa, bla 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 bla. Saya ingin nabung, menyisihkan uang setidaknya setiap hari 20.000. Nah, tapi tidak jalan juga. Kalau ditanya kenapa, tidak bisa, soalnya kebutuhannya tiba-tiba ada A, ada B, ada C, dan sebagainya. Bukan tidak bisa, itu tidak mau. Karena tidak mau, banyak alasan. Kalau ada mau, pasti ada jalan. Nah, ini prinsip ini saya pegang terus, Bapak Ibu. Saya dulu punya cita-cita, ini sedikit cerita. Saya dulu bercita-cita ingin bisa belajar di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya lihat dari kondisi keluarga, kayaknya tidak mungkin gitu ya, karena keluarga saya itu dari keluarga yang tidak kaya gitu ya, keluarga sederhana. Tidak mungkin kalau bisa membiayai saya kuliah ke luar negeri atau belajar di luar negeri. Nah, tapi saya punya motivasi, Bapak Ibu. Ya, saya punya kemauan. Saya percaya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Maka saya tingkatkan kompetensi saya. Saya belajar bahasa asing, saya jaga nilai akademik saya, dan akhirnya, alhamdulillah Bapak Ibu, dibukakan jalan. Saya dapat kesempatan belajar ke Jepang, free, semua biaya ditanggung. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita ada kemauan. Rumusnya tadi, ada mau, pasti ada jalan. Tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Ya, nah saya mau fokus kedua ini, motivasi dan kompetensi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bagi ya, tipe orang ini, tipe manusia ini terkait dengan motivasi dan kompetensinya itu terbagi menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yang di sisi sebelah kanan paling atas. Ini adalah tipe orang A, di mana motivasinya tinggi, kompetensinya juga tinggi. Nah, ini kita mau yang seperti ini. Kemampuannya hebat, kemauannya juga hebat. Tapi ada orang yang tipe B, Bapak Ibu. Nah, tipe B ini adalah orang yang motivasinya tinggi, tapi kompetensinya rendah. Nah, saya sering juga menemukan orang yang seperti ini. Ya, kalau di kelas begitu, saya ngajar di sebuah kampus, punya mahasiswa yang rajin dia datang. Ya, tidak pernah bolos. Tapi ya agak sedikit terlambat nangkapnya. Gitu ya. Agak sedikit lambat. Ya, tapi saya semangat karena dia punya kemauan. Dan saya yakin dia pasti bisa pindah dari B ini menjadi A. Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi ada yang tipenya adalah C, Bapak Ibu. Nah, ini yang susah. Ini kalau misalnya kita ajari, kita didik, dia malas, nggak ada motivasi. Tapi kalau misalnya kita biarkan, ya kita juga serba salah. Ya. Kita sebagai seorang pemimpin misalnya, anak buahnya ya begitu, motivasinya rendah, kompetensinya juga rendah. Ini susah ini. Kalau sudah tidak bisa dibina, dibinasakan mungkin ya. Tapi bukan binasakan seperti apa gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin dengan terpaksa harus diakhiri kerjasama kerjanya. Nah, yang keempat ada juga yang tipe D. Nah, tipe D ini motivasinya rendah, tapi kompetensinya tinggi. Orangnya cerdas ini, IQ-nya tinggi, tapi jarang masuk. Ya, kalau misalkan di sekolah gitu, di kelas, yang tipe seperti ini biasanya masuk hanya ujian saja, UTS, UAS. Tapi nilai UTS-nya bagus, nilai UAS-nya bagus, cerdas dia.
tapi ada masalah gitu ya, ada masalah. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian menemukan anak buahnya seperti ini, ya, atau mungkin kita sendiri yang sifatnya seperti ini, berarti harus introspeksi diri. Apa yang bermasalah yang membuat motivasinya rendah, ya? Nah, kita semua ingin yang A, ya Bapak Ibu sekalian, ingin menjadi yang kompetensinya tinggi, motivasinya juga tinggi. Nah, ini adalah yang terbaik. Nah, diharapkan kalau sudah A ini diharapkan bisa menjadi agent of change, ya, jadi agen perubahan. Kalau semuanya katakanlah yang ikut webinar ini motivasinya sudah tumbuh ya, untuk mengejar kompetensi sehingga bisa berada pada posisi A, diharapkan nanti kita ini bisa menjadi agen perubahan, membuat Indonesia lebih maju, merubah peradaban dunia lebih baik, gitu ya, cita-cita mulia. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, lalu ini pertanyaan mendasar. Ada apa dengan motivasi? Ya. Motivasi ini kadang naik, kadang turun. Kalau di satu momen misalnya webinar seperti ini, kita diajari tentang motivasi itu penting, wah motivasi kita tumbuh. Tapi setelah selesai, biasa lagi, turun. Lalu ada apa? Nah, kita lihat dalam video ini. Ya, saya pernah mengikuti seminar Pak Purti dari ya sama agama Jogja ya, di Surabaya, salah satu hotel di Surabaya. Waktu itu saya sangat semangat sekali, tapi umur semangat saya itu hanya kurang lebih 1 bulan, Pak. Setelah itu saya nol lagi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana semangat saya itu agar terjaga terus. Mungkin Pak Prama bisa membantu saya. Ya, jadi ini wajar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu memang motivasinya itu kayak iman ya, kadang naik, kadang turun, ya, tergantung kondisi. Nah, di sini tadi masalahnya adalah motivasinya cepat padam. Nah, maka apa akibatnya kalau motivasinya ini rendah gitu ya, cepat padam? Ya akibatnya, nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, coba jawab masing-masing kita. Nah, yang motivasinya cepat padam biasanya itu timbul rasa bosan dalam bekerja. Masuk kerja, ya besok ketemu dia lagi, kerjaannya itu lagi, jenuh, gitu ya. Ketemu teman dia lagi, bosan. Ini berarti hati-hati, ini sudah ada masalah dalam motivasi. Lalu yang kedua, pinginnya libur terus, ya. Baru kerja hari Senin, lama banget sih ya, pengen cepet-cepet Sabtu. Udah Jumat, udah mulai senang, Sabtu sudah libur. Nanti ketemu Senin lagi, ya besok sudah Senin. Nah ini juga sama ini, bermasalah berarti motivasinya, ada yang salah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang bermasalah motivasinya juga sering malas kerja. Ini tidak naik-naik gaji, mau rajin mau enggak sama aja. Maka ini juga bermasalah dari sisi motivasinya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini kurang semangat karena diperlakukan tidak sesuai harapan oleh atasan. Ya, misalkan dia bekerja, hasilnya tapi tidak maksimal gitu ya. Dia tidak diperlakukan dengan baik oleh atasannya. Tidak dianggap. Berarti ini juga sama ini, bermasalah juga. Ya, harus dicek lagi motivasinya apa, kenapa tidak kuat. Lalu yang kelima adalah merasa terbebani, dapat tugas, tugas lagi, banyak ini tugas, ya. Mau sampai kapan nih ngerjain tugas-tugas ini, nggak selesai-selesai. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah satu ini yang Bapak Ibu rasakan, berarti harus dicek lagi, motivasinya ini kurang kuat, ada masalah dengan motivasinya. Lalu bagaimana solusinya? Kita lihat. Ini Mas Erki, ini Mas. Ciri anak kecil itu sumber motivasinya dari luar. Anak kecil. Belajar, iya Pak ya, belajar. Iya. Jadi dapat hadiah, Allah, naik lagi. Ya saya punya anak kecil di rumah, kalau punya hadiah, aduh papa baik, manis, gundulnya kayak Bruce Willis, tuh ada bawa hadiah dari Malang. Begitu, mana dia? Pak lupa, apa capek?
capek sekali. Sudah botak, ulang lagi. Jadi ciri anak kecil adalah sumber motivasinya dari luar. Ada hadiah naik, nggak ada hadiah dia turun. Ditentukan sepenuhnya dari luar. Tapi begitu kita bertumbuh dewasa, kita berkurang ketergantungannya kepada kekuatan luar, tapi lebih banyak bergantung kepada kekuatan sendiri. Dan saya lihat muka Anda bukan muka anak-anak lagi lah. Ya, hadirin sekalian, jadi kita itu mukanya bukan muka anak-anak lagi gitu ya. Jadi motivasinya jangan mengandalkan motivasi dari luar ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tuh harus punya motivasi dari dalam diri kita sendiri karena kita orang-orang dewasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menumbuhkan motivasi? Ini yang harus kita tanyakan. Maka tumbuhkan pertanyaan ini dulu, timbulkan pertanyaan ini dulu Bapak Ibu. Who am I? Siapa saya? Tentu saja jawabannya manusia. Manusia itu terdiri dari raga, rasa, rasio, dan juga ruh. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki ini dalam rangka meningkatkan motivasi? Tentu saja dari raga kita bisa menggunakan postur, gerak, dan kata. Ya, postur. Kita siap seperti ini yang biasa digunakan oleh militer, ya. Sudah makan belum? Siap, sudah. Ini gimana? Siap. Nah, ini beda dengan misalnya, sudah makan belum? Sudah. Gimana tadi kerjaan? Ya, biasa aja. Ya, beda ya. Dia agak lemes begini, menjawabnya juga tidak tidak ada semangat. Nah, lalu gerak dan kata. Nah, ini kita bisa menciptakan yel-yel, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, kalau di SDIE Insan Pembangunan, di STMIK Insan Pembangunan itu ada yel-yel yang Insan Pembangunan maju, 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 ya 3 kali. Nah, ini bisa memberikan motivasi, membuat kita lebih semangat. Nah, ini coba kalau nanti di dalam satu tim, ya, coba buat yel-yel, postur dijaga supaya semangat itu selalu ada, selalu tertular kepada anggota-anggota lain. Nah, lalu kemudian rasa dan rasio, Bapak Ibu sekalian. Rasa itu ada dari hati, kemudian rasio itu buah dari akal pikiran. Apa yang kita bisa gunakan? Yaitu kita harus selalu open mind, berpikir terbuka. Ya, positive thinking, ya. Nah, ini saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu juga adalah spiritual. Ya, bahwa menganggap seluruh pekerjaan ini, seluruh aktivitas ini adalah bernilai ibadah, maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari open mind, ya. Jadi kita harus berpikir terbuka, ya, berubah paradigma. Kita harus berpikir dari sudut pandang yang bisa menumbuhkan semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya positive thinking. Kalau kita sudah pola pikirnya positif, mindsetnya positif, pasti sikap kita juga akan positif. Ya, kalau sikapnya positif, pasti perilakunya juga akan positif, Bapak Ibu. Kalau perilakunya positif, maka kebiasaannya juga menjadi positif. Nah, ini saling keterkaitan, seperti magnet ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya otaknya ini berpikirnya selalu positif, maka yang tertarik adalah hal-hal positif. Tapi kalau negatif thinking terus, pesimis terus, ya yang tertarik juga adalah hal-hal yang negatif. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian saya mau sedikit cerita ini. Ya, cerita sederhana tentang tukang batu. Jadi ada 3 orang tukang batu. Kemudian ada orang lain bertanya sama tukang batu ini. Misalnya saya sebagai orang yang bertanya. Misalnya, Pak sedang apa? Ya, saya nanya kepada tukang batu yang pertama. Dia jawab apa? Saya sedang memasang batu. Saya sedang memasang batu bata. Oh iya, betul. Ya, memang sedang masang batu bata. Lalu saya tanya kepada orang kedua, sedang apa Pak? Saya sedang membangun atau saya sedang membuat dinding. Betul juga. Ya. Nggak salah memang, dia lagi buat dinding. Nah ini, perhatikan, yang ketiga, dia jawabannya berbeda.
Kalau saya tanya, sedang apa Pak? Dia jawab, saya sedang membangun rumah. Wah, sudut pandangnya berbeda. Ya, kalau membangun rumah berarti konsepnya sudah utuh. Dia melakukan pekerjaannya sudah tahu mau apa tujuannya. Jadi kalau misalkan kita tanya, katakanlah profesi guru gitu ya, dosen. Sedang apa? Saya sedang mengajar. Sedang apa Pak? Saya sedang membuat mahasiswa paham tentang statistik. Yang hebat itu yang ketiga. Sedang apa Pak? Saya sedang mempersiapkan generasi-generasi yang hebat, yang kompeten, yang mampu membangun bangsa. Semangatnya berbeda itu. Ya, sudut pandangnya berbeda, maka motivasi yang akan tumbuh juga berbeda. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang ketiga ini ya Bu ya. Pak, yang penting. Jadi kalau kita perdalam lagi, tukang batu yang ketiga ini, kita tanya untuk apa? Ya, sedang apa? Sedang membangun rumah. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak. Kenapa? Karena agar bisa memberi manfaat dalam hidup sebagai wujud ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kita tanya sedang apa? Mengajar. Untuk apa? Untuk membangun generasi yang cerdas, yang hebat. Mengapa? Karena ini adalah jalan hidup saya agar bisa membantu banyak orang, agar bisa berarti bagi banyak orang, sebagai wujud saya ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Jadi harus dirubah dulu paradigmanya, sehingga motivasinya menjadi lebih kuat dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan ini bukan cuma hidup di dunia saja, tapi ini sebagai jembatan untuk kebahagiaan di akhirat juga. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita itu Bapak Ibu hidup bukan cuma untuk kaya, tapi juga untuk berkarya. Jadi harus ada hasil yang kita buat. Kita itu bukan hanya cari makan, tapi juga cari makna. Kalau cuma hidup untuk cari makan, kerbau di padang rumput juga itu kerja untuk makan. Monyet mengambil pohon, menaiki pohon itu untuk dapat buah dalam rangka mencari makan. Kita manusia berbeda, ya. Kita ini adalah khalifah, ya. Kita itu adalah pemimpin. Maka hidup itu harus bermakna. Hidup itu harus sukses. Sukses itu bukan cuma untuk diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sukses itu diambil dari kata suksesi, yang artinya terus-menerus. Nah, kita kalau ingin sukses berarti bukan untuk diri sendiri saja. Kita harus berpikir apabila kita sudah tiada, apa yang kita tinggalkan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini tingkatannya, Bapak Ibu. Tingkatannya ada misi, ada diri, ada gizi. Yang paling rendah itu gizi. Nah, apa maksudnya? Gizi ini adalah kebutuhan hidup. Jadi yang kita cari itu hanya materi. Pekerjaan kita, aktivitas kita hanya untuk mencari materi. Boleh tidak? Boleh Bapak Ibu. Ya ini basic sebagai manusia. Ya, kita butuh itu. Tapi nggak cukup sampai di situ saja, Bapak Ibu sekalian. Kita juga perlu pengembangan sebagai manusia. Ya, kita bukan hewan yang hanya butuh makan. Kita butuh pengembangan. Ya, kita ingin menjadi lebih baik selalu dari hari ke hari. Ya, kalau bahasa hadis, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu ada improvement setiap harinya, setiap waktunya. Ini manusia. Nah, yang lebih tinggi dari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu tugas suci. Kita sebagai manusia mengemban tugas suci. Kita diturunkan di bumi ini sebagai pemimpin, ya, sebagai khalifah. Maka kita harus menggunakan karunia yang telah diberikan Tuhan untuk menjadi lebih berarti bagi sekitar. Ya, kita harus menjadi orang yang berguna. Kita ini hidup di dunia ini untuk ibadah, kan ya. Nah, ini tugas suci. Kalau kita hanya materi, ini koin, Bapak Ibu, hanya mencari koin. Tapi kalau pengembangan ini poin, sedangkan yang atas ini adalah icon. Walaupun kita sudah tiada, kita akan dikenang. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, nah ini penting Bapak Ibu, kita dalam hidup itu jangan mau hanya di bawah skenario orang lain. Kalau di bawah skenario orang lain, kita hanya sebagai pemain. Tapi kita punya tujuan hidup sendiri. Kita punya target-target yang ingin dicapai. Maka jadilah sutradara.
Kita harus jadi sutradara bagi kehidupan kita sendiri. Mau dibawa kemana kita? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Ya. Nah, yang lebih tinggi dari itu, kita sadar bahwa kita adalah hamba. Kita itu berada di dalam skenario-nya Allah, ya, skenario-nya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan harus didasarkan untuk mencari keridhaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya sebagai pemain, ini cuma bertahan, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bertahan, mematuhi aturan-aturan yang dibuat orang lain, maka kita bisa stay di satu perusahaan. Tapi kalau kita menjadi sutradaranya, ini kita bisa sukses. Nah, kalau kita menjadi hamba, insya Allah ini kita pasti bahagia. Karena kita bersyukur. Apapun yang terjadi, ini adalah skenario yang maha kuasa. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya adalah arti hidup. Kita sebagai pemimpin juga harus paham untuk apa kita hidup. Ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 kategori. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah pekerjaan. Kalau aktivitas kita hanya fokus kepada pekerjaan, maka motivasinya ini hanya ingin mendapatkan gaji. Ya, kerja hanya ingin mendapatkan gaji. Lalu kemudian untuk apa? Ya, untuk kebutuhan hidup. Lalu harapannya apa? Harapannya gaji naik. Ya. Ini boleh tidak? Boleh Bapak Ibu. Kita manusia normal ini, pasti butuh. Apalagi sebagai kepala rumah tangga misalnya, harus tanggung jawab. Tapi jangan sampai ini yang terakhir, ya, kita hanya mencari kapan liburannya. Jenuh ini bekerja begini terus. Ya, maka kita harus naik ke level berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu karir. Ya, motivasinya kita ingin berkembang. Ya, pengembangan diri. Nah, maka bekerja itu untuk apa? Ya, kita selalu berlomba. Perlombaan ini bukan hanya perlombaan dengan orang lain, tapi perlombaan juga terhadap diri sendiri. Kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, harapannya apa? Harapannya adalah untuk kemajuan dan kebanggaan. Ya, kebanggaan bagi keluarga, kemajuan bagi segala hal, ya, dalam hidup, dalam karir, dalam pencapaian dan sebagainya. Nah, apa yang dicari? Yang dicari adalah promosi. Ya, ingin promosi jabatan, promosi apalagi, ya, segala macam bentuk promosi yang menaikkan pengembangan diri. Ya. Lalu ini saja tidak cukup Bapak Ibu. Ya, kita juga harus masuk ke tahapan yang ketiga, tahapan yang lebih tinggi, yaitu panggilan jiwa. Ya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kita itu harus sadar bahwa ini adalah perintah, gitu ya, amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kalau sudah panggilan jiwa, tidak peduli mau digaji, mau nggak digaji, tetap dia akan mengerjakan dengan maksimal. Ya, karena dia sadar hidupnya ini adalah untuk dalam rangka ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka kalau sudah seperti itu, ya bekerja sebagai khalifah, utusan Tuhan, ya, khalifah Allah, sehingga dia akan memaksimalkan potensi dirinya agar bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah bisa membuat dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik dan bisa mengantarkannya sampai dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Luar biasa ini Bapak Ibu. Lalu, apa yang dicari? Yang dicari justru lebih banyak tugas. Karena dia merasa tugas ini bukan beban. Tapi tugas yang dia peroleh adalah kesempatan agar bisa berkontribusi, memberi manfaat yang lebih banyak pada orang lain. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, sudut pandangnya berbeda. Kita harus punya konsep paradigma yang kuat untuk membangun motivasi dan kesadaran diri dalam bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam memimpin sesuatu, kita harus punya key performance indicator, ya. Karena tadi kita mengelola manusia, maka indikator yang pertama itu adalah tercapainya PSBB tadi ya, PSB ya, yaitu produktif, sejahtera dan bahagia. Nah, apa pencapaiannya? Yaitu visi dan misi organisasi bisa tercapai. Nah, setelah itu sukses faktornya apa? Yang bisa masuk kategori bahwa visi dan misi ini tercapai. Sukses faktornya adalah lingkungan kerjanya menjadi kondusif. Lalu kemudian bisa
memberikan pengembangan diri yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi karyawannya misalnya. Atau bagi diri sendiri ada kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik. Lalu penghasilan yang wajar ini juga penting. Ya, banyak orang, ya guru-guru apalagi ya, di pedalaman itu hanya digaji 300.000 per bulan. Tidak akan cukup. Ini pasti akan berpengaruh terhadap motivasi. Kalau dia buat makan saja tidak ada, gimana dia bisa optimal memberikan kinerjanya kepada anak didiknya misalnya. Gimana dia mau bekerja secara maksimal kalau untuk makan dia sendiri dari hasil kerjanya itu tidak mencukupi. Jadi ini penting nanti kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan. Ya. Lalu organisasi itu juga harus membanggakan. Ada kebanggaan bekerja di satu organisasi. Ini juga merupakan satu bentuk sukses faktor. Lalu ini semua bisa tercapai asal ada fasilitasnya, ada infrastruktur. Apa infrastrukturnya? Yaitu ada standarisasi pedoman, ya, pengelolaan SDM, atau ada konsep dan pola pengembangan SDM-nya. Ya, kalau saya biasanya poin-poinnya adalah tarif, ya, harus T-nya itu transparan, ya, TARIF, ya, tarif. T-nya itu transparan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin kita harus transparan kepada bawahan kita, pada orang-orang yang kita pimpin. Misalnya konsultan gitu ya, saya dapat proyek mengerjakan laporan keuangan dibayar misalnya 50 juta. Maka saya transparan. Ini bayarannya 50 juta. A mengerjakan pembuatan jurnal, B posting buku besar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bayarannya juga harus jelas. A ini karena memang transaksinya banyak, nanti akan dapat bayaran misalnya 5% dari total omset. Si B berapa persen, C berapa persen, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan yang A, akuntabilitas. Ya, jadi mereka sendiri bisa menghitung. Lalu yang ketiga adalah R, responsible. Ya, sebagai seorang pemimpin, maka kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Kalau sudah bilang A, ya A. Gitu ya. Kalau sudah bilang B, ya B. Jangan mencela-mencela. Yang keempat, TAR, yang keempat adalah I. I-nya itu adalah inklusif, bukan eksklusif. Ya. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh eksklusif, tapi dia harus inklusif, berbaur dengan bawahannya. Jangan merasa paling hebat. Ya. Dia harus berbaur, tanya apa keluhannya, apa masalahnya, dan sebagainya. Lalu yang F, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang F itu adalah fair. Tentu saja fair itu adil ya. Tentu saja seorang pemimpin itu harus adil. Kalau tidak adil bersikap, maka pasti ada kecemburuan. Nah, ini bisa jadi bibit masalah. Nah, ini semua harus tersampaikan informasinya melalui Human Capital Information System, dan juga ini harus bisa menyampaikan nilai-nilai atau value-value yang dimiliki satu organisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini saya mau sedikit cerita. Saya dulu punya satu lembaga kursus, ya, saya buka lembaga kursus, saya punya beberapa karyawan, ya, lembaga kursusnya agak banyak, tapi ya punyalah karyawan. Nah, kadang karyawan ini ada yang rajin, ada yang malas, ya, ada yang banyak izinnya. Lalu saya berpikir, kenapa ini? Apa yang memotivasi mereka untuk rajin? Apa yang memotivasi mereka untuk tetap semangat mengajar? Apa perlu dinaikkan gajinya? Nah, ini saya merenung. Lalu saya tanya ke teman. Begini pertanyaannya, apakah kenaikan gaji pasti membuat karyawan bahagia? Apakah kenaikan gaji pasti membuat karyawan bahagia? Jawab teman saya apa? Kalau bicara pasti, ya nggak pasti. Ya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah kenaikan gaji bisa membuat karyawan bahagia? Kalau pertanyaannya bisa, ya bisa. Ya, kenaikan gaji bisa membuat karyawan bahagia, tapi nggak pasti. Lihat bedanya ya. Kalau pasti itu ada jaminan. Kalau kita naikkan gaji, pasti bahagia. Ada jaminan dia, pasti bahagia. Tapi kalau bisa,
ini syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, sekarang kita lihat tipe karyawan. Apakah gaji ini bisa menaikkan kebahagiaan? Ya. Kita lihat, saya senang nih pakai metrik seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah tidak sejahtera, sebelah kanan ini sejahtera. Yang di atas ini adalah poin bahagia, yang di bawah ini tidak bahagia. Nah, karyawan atau bawahan yang berada pada sisi kiri bawah, ya, tidak sejahtera, tidak bahagia, ya, gajinya kecil, otomatis dia menderita, gitu ya, kesusahan. Maka ini kategorinya adalah karyawan yang menderita. Pasti motivasinya rendah, ya, karena dia untuk mencukupi kebutuhan sendirinya saja kurang. Nah, ada karyawan yang masuk kategori dia walaupun dengan penghasilan yang secukupnya, penghasilan yang sedikit, tapi dia bahagia. Ini adalah tipe orang yang sabar. Ya, nggak apa-apalah walaupun kecil, ya alhamdulillah masih bisa bekerja, masih bisa buat makan. Ya. Ini sabar. Ada juga tipe yang bahagia dan juga sejahtera. Gajinya besar, makanya dia bahagia. Ini disebut dengan syukur. Ya. Kalau dalam bahasa agama, la in syakartum la azidanakum. Ya, barang siapa yang bersyukur, dia akan ditambahkan nikmatnya, maka akan lebih bahagia. Ya. Tapi ada juga yang walaupun dia gajinya besar, tapi tidak bahagia. Ya. Ini adalah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Siapa yang tidak bersyukur, siapa yang kufur terhadap nikmatnya, maka sesungguhnya azabnya itu pedih. Ya. Maka dia tidak akan bahagia. Maka ini kategori kufur nikmat. Gajinya besar, tapi mengeluh terus. Dapat 100.000, ya 100.000 cukup untuk apa? Ya besoknya misalnya dapat lagi 500.000, wah 500.000 masih kurang buat ini, masih kurang buat itu. Ada saja, selalu mengeluh. Ini adalah kufur. Semakin ditambah juga nggak akan berpengaruh, tetap saja ngeluh. Nah, kita sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa menggeser yang menderita di sini, ini menjadi masuk kelas sabar. Ya, tetap stay di dalam pekerjaannya, tetap semangat. Ya, kita bisa menggeser ini dengan cara memberikan motivasi. Sabar saja, kita belajar dulu di sini. Lebih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Nanti kalau kompetensinya kita sudah bagus, kita bisa dapat banyak keuntungan. Ya, nanti kita bisa naik pangkat dan sebagainya. Dikasih motivasi, pasti dia akan sabar. Di sini walaupun gajinya kecil, tapi pengembangan karirnya jelas. Bertahan saja. Ya, nanti kalau sudah jadi manajer, nanti dapat bonus dan sebagainya. Jadi sabar. Nah, tapi dari sabar, ini pindah ke syukur. Ya, kalau dia bisa dilakukan dengan peningkatan gaji. Nah, ini tugas top management, ya, pemilik usaha. Kalau sabar, ulet, gitu ya, bekerja terus dengan semangat di perusahaan, walaupun gajinya kecil, dia bisa pindah ke syukur, ya, dengan cara dinaikkan gajinya, dia akan bersyukur. Nah, tapi yang bahaya begini, Bapak Ibu sekalian, dari syukur ke kufur, ya, gajinya banyak tapi tidak bahagia. Ya. Misalnya gini, saya ambil dua contoh. Misalnya siapa ya? Bu Baby lah, Bu Baby ada di sini. Ya, misalnya Bu Baby sama Andi, ya. Nah, saya naikkan gaji Bu Baby. Misalnya saya bosnya gitu ya. Saya naikkan gaji Bu Baby 2 juta. Bu Baby bahagia nggak ini? Gaji yang awalnya misalnya 50 juta saya naikkan gitu ya. Pokoknya gajinya berapa terus saya naikkan 2 juta. Bahagia kan, pasti ada kenaikan gaji. Lalu saya naikkan gaji juga Pak Andi misalnya. Saya naikkan Pak Andi gajinya 5 juta. Pak Andi pasti bahagia juga. Nah, Bu Baby dengan Pak Andi ini ketemu, dia ngobrol. Bu Baby senang, wah saya naik gaji loh 2 juta.
Pak Andi juga senang nih. Saya juga naik gaji loh, 5 juta loh. Nah, kira-kira Bu Baby ini masih senang nggak? Gimana Bu Baby? Senang nggak Bu Baby? Udah nggak senang nggak ya? Wah, nggak adil ini bosnya. Masa saya cuma naik 2 juta? Sedangkan Pak Andi naik 5 juta. Nah, ini berpindah dia. Kufur. Karena apa? Karena ada iri hati. Iri dan dengki. Nggak adil dia merasa. Tunggu dulu ini. Jangan mengotori hati dulu. Kita harus berpikir positif. Oh, mungkin Pak Andi ini pekerjaannya lebih susah. Tanggung jawabnya lebih besar misalnya. Atau ada nilai kompetensi yang lebih. Sehingga dia dibayar lebih. Jadi harus punya positif thinking dulu. Jangan merusak hati dengan iri dan dengki. Nah, ada juga yang dari kufur ke menderita. Dia sejahtera, dia duitnya banyak, tapi dia menderita. Nah, misalnya tadi dinaikkan gajinya 5 juta. Datang lalu sales. Pak, ini ada mobil murah loh Pak. Nanti Bapak bisa bayar cicilannya nanti kalau ada bonus. Ya. Jadi cicilan pertama boleh ditunda pembayarannya. Nah, terjebak dia sama kredit, sama angsuran ini. Iming-iming dari sales. Akhirnya apa? Gaji besar 80% hanya untuk bayar angsuran. Menderita. Berpindah dia dari yang gaji besar tapi tidak cukup segala-galanya. Ya, jadi menderita. Nah, ini terjadi karena dia boros. Membeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka agar kita bahagia, agar kita tetap bersyukur, maka kita harus hidup sederhana. Nah, ini pola pikir ini harus ditanamkan dulu di dalam diri. Karena kita sebagai pemimpin, bukan hanya memimpin orang lain, tapi juga harus bisa memimpin hidup diri sendiri. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, ini powerful ini. Ya, kalau bisa diterapkan di dalam diri, luar biasa. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah kita kaitkan antara kepemimpinan tadi, yang sudah kita tahu, ya, dengan fenomena yang terjadi di zaman now, ya. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ya, kalau kita lihat perkembangan zaman itu pertumbuhannya cepat, Bapak Ibu. Dari tahun 1941, kemudian ada inovasi baru di tahun 1949, 5 tahun jaraknya, baru ada temuan baru, ada teknologi baru. Tapi makin ke sini makin cepat. Dari 5 tahun kemudian hanya menjadi setahun sekali keluar inovasi-inovasi baru. 1950 sudah ada artificial intelligence. Semakin ke sini semakin cepat. Kita lihat, ini dalam hanya hitungan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun begitu, nggak nyampe 2 tahun. Lihat inovasi-inovasi baru, perkembangan teknologi baru semakin bermunculan. Inilah yang mengakibatkan banyak startup baru juga muncul. Ya, ada YouTube, ada apa di Indonesia? Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. Nah, ini mengubah bisnis model. Kalau kita hanya berpatokan pada bisnis model lama, kita bertemu dengan konsumen, terjadi transaksi jual beli, menggunakan hard cash, ya kita ketinggalan. Apalagi sekarang pandemi, gitu ya. Ini memaksa kita berubah, mau tidak mau. Kita tidak boleh lagi bertemu, ya, tidak boleh lagi membuka restoran. Maka kita harus peka. Perubahan ini harus kita ikuti juga dengan perubahan sikap kita. Kita cari ide-ide bisnis yang sesuai, beradaptasi dengan keadaan. Nah, kita lihat, teknologi itu kalau kita gambar grafiknya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, grafiknya itu adalah eksponensial. Ya. Di awal lambat, tapi kemudian melesat. Nah, bisnis model lama itu adalah linear. Ya, sabar, kerja keras, bangun kepercayaan, pasti akan bergerak bisnisnya. Tapi ini adalah sistem lama. Tidak saya katakan jelek, bagus, ya. Kita kerja keras, kita bangun kepercayaan, tidak patah semangat, ini pasti akan meningkat. Tapi itu saja sekarang tidak cukup. Karena memang dunianya sekarang eksponensial.
Dunianya itu cepat berubahnya. Kalau kita tidak mengimbangi, kita akan kalah. Kita akan tertinggal. Nah, buktinya di sini dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dulu pernah merajai pasar, ya, Fortune 500 companies, hilang di tahun 2000-an, sejak tahun 2000-an. Ya, contohnya tadi, Nokia, Kodak, kalah persaingan. Karena dia tidak pakai teknologi yang baru, tidak menyesuaikan bertransformasi dengan cepat. Ini buktinya, perusahaan-perusahaan yang dulu Fortune 500, perusahaan besar, sekarang hanya tinggal menyesal. J. Crew bilang, if I could go back 10 years, I may have done something earlier. Kalau saya bisa kembali 10 tahun yang lalu, saya akan melakukan banyak hal lebih cepat. Ya, dia nyesal. Ya, karena sekarang sudah merasa tertinggal. Rekan-rekan sekalian, kita lihat sekarang dari nilai biaya yang diperoleh atau nilai pendapatan. Ya. Lihat, nilai transfer di tahun 2005. Bapak Ibu, Amazon ini mengambil 27,8 billion US dollar pendapatan ya, dari department store konservatif, department store model lama, ya, offline. Yang offline justru kehilangan pendapatannya, 29,6 billion US dollar. Artinya, para konsumen itu sekarang sudah beralih, sudah menggunakan teknologi, sekarang masuk ke dalam online store. Berarti tidak efektif lagi kalau kita buka offline store. Tapi memang tetap harus ada, gitu ya. Karena kita pengiriman barang tetap secara real. Tidak bisa kita kirim barang lewat transfer juga. Harus ada outlet atau fisik dari bisnis kita. Lalu kita lihat pertumbuhan. Di tahun 2020 kemarin, Amazon itu satu perusahaan saja ini pendapatannya 38,2 billion. Ini kalau kita bandingkan dengan pendapatan bisnis konservatif, ya, bisnis konservatif itu dapat 38 billion itu dari 5 perusahaan. Ini cuma satu perusahaan, Amazon. Pendapatannya bisa sama dengan 5 perusahaan model konservatif. Lihat, teknologi ini membantu. Ya, karena sekarang pangsa pasarnya tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Dia bisa menjangkau sampai ke 25 miliar orang di seluruh dunia. Ya, jadi kita harus peka ini. Memang dunianya seperti ini sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka kita belajar dari kata bijak Edna Mode, ya, ini dari kartun Incredibles. Dia mengatakan bahwa I never look back, darling. It distract from the now. Saya tidak pernah melihat masa lalu karena itu bisa mengganggu saat ini. Ya, masa lalu tidak perlu dijadikan fokus. Kita boleh sesekali melihat masa lalu, tapi itu hanya dijadikan sebagai pelajaran, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajaran untuk apa? Pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita harus fokus kepada hari ini untuk merencanakan kemajuan di masa yang akan datang. Ya, apakah teknologi ini berpengaruh terhadap profesi? Misalnya, banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, nanti kalau perkembangan teknologinya pesat, nanti kerjaan kita digantikan dong sama mesin. Nanti kita kehilangan kerjaan. Ya, kita lihat, enggak juga sebetulnya. Dulu, nenek moyang kita itu pekerjaannya banyak yang menjadi petani. Lalu masuk revolusi industri. Ya, mesin menggantikan penggunaan proses-proses yang manual. Petani apakah kehilangan pekerjaan? Tidak. Yang kehilangan pekerjaan itu sapi, kuda, karena kerjaannya digantikan oleh mesin. Petaninya sekarang pindah, prosesnya mengendarai mesin, menggunakan traktor. Lihat, agriculture memang terus turun penggunaan tenaga kerjanya, tapi industri naik. Jadi mereka beralih ke jenis pekerjaan baru, gitu ya. Jadi operator pabrik, jadi produksi, lalu kemudian jadi teknisi, dan sebagainya. Nah, sejak tahun 1950-an, industri juga turun,
karena sekarang sudah ada otomatisasi. Semuanya sekarang berjalan tanpa perlu operator, otomatis. Tapi jangan takut, ada yang tetap terus naik. Industri jasa, ya, service, konsultan, lalu kemudian IT programmer, video editing, dan seterusnya. Ini masih terus naik. Jadi berbahagialah STMIC ini, kompetensinya masih terus dibutuhkan tenaga manusianya. Nah, ini mulai tahun 2020 memang teknologi ini akan mengeliminasi 1,8 juta pekerjaan. Tapi dia akan membuat jenis pekerjaan baru lebih banyak, sampai 2,3 juta. Ini kata Gartner. Ya. Di pekerjaan lama memang pasti akan berkurang, tapi digantikan dengan jenis pekerjaan baru. Artinya kita tidak akan kehilangan pekerjaan, asal ditanam di dalam otak, gitu ya, bahwa kita harus terus belajar, menyesuaikan, bertransformasi dengan perkembangan zaman. Ya, kita lihat ini ada digital kamera, yang di sebelah kirinya ini Kodak, ya, kamera pertama. Sekarang Kodaknya sudah tidak ada, karena tidak praktis lagi. Dulu itu harus pakai roll film. Sekarang kamera digital. Ya, kalau gambarnya jelek tinggal dihapus saat itu juga, kemudian difoto lagi. Ini tip, radio tip, ya, kaset. Ini juga sudah nggak dipakai, ya. Mungkin di sini juga nggak ada kali yang pakai lagi. Dulu kalau kita mau dengar lagu, itu kita harus ke pasar dulu, beli kaset. Padahal kita mau dengar lagu misalnya Melompat Lebih Tinggi, Ceylon Seven. Tapi kita harus beli satu album, karena tidak ada, cuma satu lagu. Kita harus beli, kemudian kita pasang di tape. Kita pasang di tape, urutan lagunya ternyata urutan 6. Maka kita fast forward, kita cepetin. Kita play, oh belum, kita cepetin lagi. Oh kelewat, kita mundurkan. Rewind forward, yang ada kusut tape-nya diangkat, kasetnya, ambil pulpen, krek, lama, gitu ya, sudah tidak efektif, sudah ketinggalan. Kalau sekarang gimana? Sekarang tinggal download Spotify, ketik judul apa yang kita pengen, ketikannya belum selesai saja, mungkin judulnya sudah keluar, tinggal play, selesai. Jadi kita harus berpikir dengan teknologi baru, menyesuaikan. Nah, ini IoT, di mana-mana nanti akan banyak IoT, karena Internet of Things ini sekarang sudah sangat mudah, gitu ya. Kalau kata Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pak Rudiantara, yang periode sebelumnya mengatakan bahwa apapun sekarang bisa menjadi IoT, asalkan terkoneksi dengan internet. Karena makanya kita harus mulai berpikir, membuat inovasi-inovasi baru, ya, membuat bisnis baru. Misalnya dagang soto kudus pakai IoT, gitu ya, pakai vending machine. Ya, pembayarannya bisa lewat virtual account, bisa lewat OVO, bisa mobile banking, tinggal gesek dan sebagainya. Ya, kita harus berpikir kreatif. Lagi di tengah pandemi gini ya, segala keterbatasan itu harus bisa kita manfaatkan bukan sebagai ancaman, bukan sebagai penghambat, tapi sebagai peluang. Apa kira-kira yang bisa kita jadikan peluang? Nah, kalau kita lihat, ini ada satu lukisan dengan banyak orang di dalamnya, tapi tidak melihat lukisannya. Mereka hanya fokus melihat handphonenya saja. Ya. Sekilas mungkin kita akan nilai, oh, orang-orang ini antisosial, ya, autis, hanya sibuk dengan gadgetnya sendiri. Tapi tunggu dulu, kalau kita tahu keadaan sebenarnya, mereka ini sebenarnya ada di Amsterdam Museum. Mereka sedang melihat lukisan, kemudian difoto lukisannya dengan handphone mereka, lalu ada artificial intelligence-nya memberikan informasi siapa nama pelukisnya, latar belakang lukisannya itu apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya mereka ini sebenarnya, anak-anak muda ini lebih antusias, ya, positif, gitu ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu. Nah, kalau kita tidak paham, banyak orang-orang tua itu ngelihat anaknya hanya buat video, marah-marah. Mau jadi apa? Buat video terus, bukannya belajar, gitu ya, dan bla 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 bla. Padahal nggak tahu orang tua ini. Sebetulnya zaman sekarang anak-anak buat video itu sudah banyak menghasilkan miliaran jadi YouTuber.
Nah, maka ini yang harus kita rubah pola pikirnya. Kita harus mengikuti, bertransformasi dengan perkembangan zaman yang ada. Kuncinya apa? Continuous learning. Ya, mau belajar terus. Ya, ini ada old generation versus teknologi. Schon vom 21. Jahrhundert gehört. Ganti pakai komputer. Cara pengoperasiannya sama dengan mesin tik. Ya, karena tidak ada continuous learning. Dia tidak mempelajari metode penggunaan yang baru. Nah, ini penting ya, continuous learning ini sebagai seorang pemimpin. Oke. Ya, belajar lagi dari kartun. Kung Fu Panda mengatakan bahwa if you can only do what you can do, you'll never be better than what you are today. Ya, kalau kamu hanya mengerjakan satu hal yang kamu bisa saja, maka kamu tidak akan pernah menjadi lebih baik daripada dirimu yang sekarang. Gitu. Maka kita harus terus mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kompetensi kita, sehingga kita bisa terus berkontribusi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, ini digital business. Ini saya bicara faktanya gitu ya. Digital business ini ada hype cycle-nya. Kadang dia naik seperti blockchain gitu ya, seolah-olah teknologi ini bisa mengubah dunia. Pembayaran sekarang tidak perlu fisik, bisa pakai cryptocurrency, ya, Bitcoin dan sebagainya. Tapi hati-hati. Ya, dia punya hype cycle. Pada saat dia naik, mungkin harganya naik gitu ya, Bitcoin-nya. Tapi ketika ternyata belum sesuai dengan penerapan teknologi yang waktunya ditetapkan, maka akhirnya bisa langsung hilang nilainya. Ya, jadi harus hati-hati, harus bijak juga. Ini ada overhype. Jadi anak muda sekarang ini merasa bahwa mentang-mentang semuanya sudah zaman teknologi, maka harus dibuat high-tech semua. Nah, kita lihat. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door? I didn't understand that. Hey, open door! Play on the floor. Get on the floor! Open the door! Open the door! Error. Area with a rock. Open door. Open door. Ya, jadi nggak juga mesti semuanya harus high tech, gitu ya. Contohnya baju kita ini teknologinya teknologi ribuan tahun, cuma mungkin bahannya bahan baru, gitu ya. Nah, artinya teknologi itu memang pasti berguna, cuman ada kalanya belum saatnya digunakan. Ya, kadang yang metode lama masih bagus, gitu ya. Nah, teknologi lama seperti tadi kunci pintu, ya, pakai model lawas begitu, itu lebih efektif dibandingkan tadi yang high tech. Kalau ada gangguan suara, akhirnya nggak ngedetek sistemnya. Nah, maka ini juga kita harus bijak memilih yang mana yang harus diterapkan, yang mana yang belum saatnya diterapkan teknologi. Oke, teknologi juga menimbulkan banyak hoax. Nah, contohnya ini, gerbang tol tercipok banci. Yang nggak ada gerbang tol tercipok banci. Sunter, Cililitan, Depok, Bandung, Cilenyi. Jadi disingkat tercipok banci. Ini hoax. Nah, artinya sebagai seorang pemimpin, kita kalau mendapatkan satu informasi, itu jangan langsung diambil sebagai dasar membuat keputusan. Bahaya. Ya, kalau pemimpin baru dapat informasi, belum diteliti, apakah informasi itu sesuai, apakah informasi itu benar, langsung ambil keputusan, cilaka organisasi yang dipimpinnya. Ya.
Lalu teknologi juga masih perlu kebijaksanaan manusia untuk menggunakan. Ya misalnya saya ketik transparan ya, di Google, yang muncul ada transparent bra. Ini kan bahaya. Nanti kalau misalnya ponakan saya yang masih kecil klik gitu buka, wah bahaya. Daripada ponakan saya yang buka, saya penasaran buka duluan. Ya seperti itu. Jadi harus bijak. Nah, ada yang bilang teknologi itu membuat manusia menjadi antisosial. Jadi autis, sibuk dengan dirinya sendiri. Tunggu dulu, lihat. Zaman dulu juga baca koran yang membuat orang fokus kepada korannya. Nggak ngobrol. Jadi jangan takut terhadap teknologi. Teknologi pasti membantu. Yang penting kita mau terus belajar. Berpikir positif bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Nah, ini ada gambar ya, David dan Goliath, Daud dan Goliath. Goliath itu yang raksasa, sedangkan David itu yang anak kecil. Ya, kita analogikan Goliath ini adalah perusahaan besar. Kalau saya lihat ini perusahaan besar ini yang kasihan menghadapi perusahaan kecil, karena perusahaan kecil ini pakai senjata, ya, pakai teknologi terkini. Ya, yang besar kalah, karena yang besar nggak pakai apa-apa. Nah, ini terjadi pada Kodak. Kodak membuat kamera pertama tapi akhirnya ditinggalkan, akhirnya kalah ya karena dia tidak menyesuaikan dengan cepat. Setelah ada kamera digital makin jauh hubungannya. Ditambah lagi iPhone, ditambah lagi Android, sudah bisa kamera, makin jauh saja Kodak ya, dari customer-nya. Nah, ini satu video terakhir adalah memimpin dengan contoh, memimpin dengan kebijaksanaan, memimpin dengan hati ya. Bagaimana ini harus kita terapkan di dalam kepemimpinan. Ya, oke. Jadi sebegitu besar karunia yang diberikan, ya, kalau pemimpinnya tidak bisa memimpin dengan bijaksana, tidak bisa memberikan arahan yang jelas, produk apa yang mau dibuat, ya, tugas apa yang harus dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, ya akhirnya sia-sia. Karunia yang besar hanya bisa menjadi tusuk gigi tadi dalam video. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ini yang terakhir. Kalau kalian jadi pemimpin, beranilah buat keputusan-keputusan yang spektakuler. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat, orang ini bisa menyeberangi Niagara, yang tinggi, yang banyak air, yang anginnya besar hanya dengan seutas tali. Ini mungkin terjadi. Yang penting persiapkan. Latihan, 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 gagal coba lagi, berani dan akhirnya bisa. Ya, yang penting perlu persiapan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.